Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Alia Himati dengan NPM akhir 162 dari Perikanan C Universitas Padjadjaran tahun 2022. Di sini aku akan membahas tentang review jurnal aku tentang struktur komunitas plankton pada tambak intensif dan tradisional di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 di halaman 269 sampai 288 oleh penulis Utojo dan Ahmad Mustafa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas plankton di tambak intensif dan tradisional Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selain mengetahui struktur komunitasnya, kita juga penelitian ini juga menjelaskan tentang kenapa apa aja sih faktor-faktor yang menunjang struktur komunitas plankton ini lebih beragam dan tidak beragam. Dan dari kedua tambak ini, kemungkinan gimana sih struktur komunitas plankton yang lebih banyak? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subjek penelitiannya. Subjek penelitian yang diambil dari penelitian ini sendiri adalah struktur komunitas plankton dari segi keanekaragaman dan kelimpahan padatannya. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang metode. Metode penelitian dari penelitian tersebut adalah dengan pengambilan sampel plankton pada tambak intensif dan juga tambak tradisional. Mereka masing-masing menggunakan plankton net. Kemudian dia akan menjaring plankton. Lalu plankton yang sudah tertangkap itu akan diawetkan menggunakan larutan Lugol, lalu dibawa ke lab, lalu diamati di mikroskop, lalu diidentifikasi. Selain itu, juga melalui pengukuran kualitas air dengan parameter berupa fisika dan juga kimia. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang hasilnya. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan memberikan bahwa tambak intensif ini memiliki kepadatan jenis plankton lebih banyak daripada tambak tradisional, yaitu berjumlah 23 jenis plankton dengan masing-masing 16 pada fitoplankton dan 7-nya pada zooplankton. Lalu pada tambak tradisionalnya ada 13 jenis plankton dengan masing-masing 10 pada fitoplankton dan 3 jenis pada zooplankton. Selanjutnya, ini adalah tabel keragaman jenis dan kelimpahan plankton pada tambak intensif. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa Navicula sp memiliki kelimpahan plankton paling banyak yaitu 658 pada stasiun 1 dan 900 lebih pada stasiun 2. Nah, Navicula ini termasuk ke dalam filum Bacillariophyceae. Selanjutnya, ini adalah pada tabel zooplankton. Dapat dilihat bahwa zooplankton yang memiliki keragaman paling banyak adalah Cupepoda sp pada filum Crustaceae sejumlah 170 pada stasiun 1. Selanjutnya, ini tabel keragaman jenis dan kelimpahan plankton pada tambak tradisional. Bisa dilihat pada fitoplankton sendiri memiliki keragaman paling banyak ada di 415 pada spesies Nilsia sp di filum Bacillariophyceae. Kemudian di zooplankton ada Oituna sp sebanyak 77 pada stasiun 1 pada filum Crustaceae. Sudah jelas bukan perbedaan yang sangat jauh dari tambak intensif dan tambak tradisional. Nah, di sini aku akan membahas kenapa jenis fitoplankton atau jumlah plankton di tambak intensif dan tambak tradisional memiliki kerenggangan atau kesenjangan yang sangat jauh. Nah, karena yang pertama adalah tambak intensif ini memiliki kualitas air yang selalu dipantau dengan fasilitas peralatan yang selalu dikontrol juga. Jadi, ada beberapa alat penunjang kualitas air di tambak intensif. Salah satunya adalah central drain. Ini yang membuang padatan tersubstansi setiap saat. Jadi tidak dapat dilihat kalau misalnya sudah terlalu padat, dia akan membuang sendiri. Nah, hal ini dapat menjaga stabilitas kualitas air akan tetap baik sehingga keragaman plankton terus akan tumbuh dan berkembang lebih banyak. Dan juga tidak apa ya, tidak membatasi fitoplankton ini meningkatkan proteinnya.
atau merespon peningkatan nutrien. Kemudian ada automatic feeder. Di sini berfungsi sebagai pengoptimalan kontribusi nutrien N, P, dan C dari sisa pakan sebagai limbah organik yang terbuang ke dalam tambak. Jadi, ini tuh dimaksudkan agar tidak ada pembuangan pakan secara cuma-cuma. Nah, jadi automatic feeder ini tuh memberikan seperti pakannya sudah terukur sesuai periode, frekuensi, jumlah, dan waktu sesuai yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada pembuangan pakan karena em, lambung ikan yang lambung udang yang udah penuh atau karena suatu hal gitu. Selanjutnya, ada blower dan kincir angin, yaitu berfungsi sebagai pemberi pasokan oksigen untuk memperlancar proses pernafasan dan respirasi plankton sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan plankton yang berdampak pada peningkatan keragaman dan kelimpahan plankton. Yap, di sini blower dan kincir angin memberikan pasokan oksigen. Seperti yang kalian ketahui, plankton adalah makhluk hidup di mana mereka membutuhkan em, oksigen atau respirasi. Walaupun si fitoplankton ini memiliki cara atau malah memberikan pasokan oksigen berupa memberikan pasokan oksigen dengan fotosintesis, tapi zooplankton juga harus mendapatkan respirasi itu sendiri atau oksigen. Jadi fitoplankton dia akan memberikan fotosintesis berupa hasil yaitu oksigen yang akan dibantu oleh kincir angin memberikan oksigen juga sehingga tidak ada kekurangan oksigen di kedua belah pihak. Kemudian harus ada pergantian air setiap saat dengan pompa. Lalu kenapa di tambak yang tradisional ini tidak memiliki jumlah plankton yang lebih banyak daripada intensif selain alat-alat yang terkontrol tadi? Nah, karena di tambak tradisional memiliki kondisi air yang dangkal, suhu yang cukup tinggi, yaitu pada derajat 37, dan penggantian air hanya yang dilakukan saat pasang dan surut dapat dikatakan hanya 2 minggu sekali serta kualitas tanah yang sering bermasalah seperti pH rendah, bahan organik, amonianya tinggi, dan adanya pirit dapat menurunkan kondisi kualitas air itu sendiri, sehingga tidak memberikan keefektifan si plankton menyerap unsur hara dari N dan P secara optimal. Nah, itu juga membatasi jumlah genus atau keragamannya sulit untuk bertumbuh kembang. Kemudian pemberian pupuk yang difungsikan untuk sebagai nutrien tambahan di tambak tradisional malah memberikan bumerang bagi fitoplankton yang dimana perkembangannya itu lebih lama untuk meningkatkan kepadatannya itu lebih lama gitu. Nah, selanjutnya, kenapa keragaman jenis fitoplankton di intensif dan tradisional itu lebih dominan di kelas Bacillariophyceae? Karena di Bacillariophyceae ini tuh memiliki apa ya, bisa berhabitat di kosmopolitan, di kehidupan di berbagai tempat gitu, dengan suhu yang optimal ataupun yang minimum ataupun yang maksimum gitu. Dan basil ini juga tidak terlalu melihat kualitas air yang bagaimananya untuk mereka hidup. Basil juga bisa digunakan sebagai pakan si udang karena memiliki nilai gizi yang tinggi, mudah dicerna, dan sangat baik untuk pertumbuhan pada hidup larva udang. Selanjutnya, di akhir daripada presentasi saya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review dan saya baca. Yaitu kelebihannya yang pertama, karena sudah disertai grafik, jadi kita pembaca mengerti tentang em, pendataan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, dan grafik mana yang lebih tinggi daripada yang dari rendah. Dan em, ter- grafik ini juga jelas menjelaskan tentang kepadatan dan keragaman plankton dari jumlah, dari sejenis spesies, kelas, dan stasiunnya. Juga diperjelas kenapa komunitas basil itu lebih banyak. Di situ kan saya sudah menerangkan tadi bahwa kehidupannya kosmopolitan sehingga
lebih mudah untuk berkembang biak. Dan juga diberi pengertian bahwa tambak intensif itu lebih baik dari tradisional secara lengkap. Nah, karena kenapa pemberian tambak intensif lebih baik tadi? Karena kan ada pengoptimalan alat atau fasilitas yang selalu terkontrol. Dan juga di jurnal diberi solusi untuk tambak tradisional untuk agar mendapat kelimpahan plankton yang banyak. Nah, dengan penyusuan pH yang bagus, pergantian air yang secara berkala, dan lain sebagainya. Kekurangan pun juga ada di sini tidak disertai gambar tambak. Jadi kami tidak tahu, membaca tidak tahu tambak intensif bagus yang dijelaskan di jurnal itu seperti apa dan tambak tradisional seperti apa yang kurang bagus di jurnal tersebut. Dan juga kesimpulan pada jurnal kurang menyimpulkan jurnal yang lebih rinci atau hanya secara general, tidak lebih lebih umum, tidak secara khususnya. Nah, di ujung presentasi ini, saya Alia Himati mengucapkan terima kasih atas aspirasi kalian telah mendengarkan presentasi saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.